Halo semua, video kali ini saya akan membahas CHMOD dan CHON sekalian dengan prakteknya. Sebelumnya masuk ke Linux kalian dan masuk ke terminal di Show All Application, lalu nyari terminal. Nah, setelah masuk, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CHMOD dan CHON. Yang pertama adalah CHMOD. CHMOD ini digunakan untuk memberikan hak akses, memodifikasi hak akses kepada owner, group, dan other. Hak akses yang diberikan berupa read, write, dan execute. Read merupakan hak akses yang diberikan agar penerima hak akses dapat membaca file, sementara write agar penerima hak akses dapat menulis, dan execute agar penerima hak akses dapat mengedit. Read disimbolkan dengan R, sementara write disimbolkan dengan W, dan execute disimbolkan dengan X. Read mempunyai nilai 4, write mempunyai nilai 2, dan execute mempunyai nilai 1, di mana angka-angka ini unik, tidak akan ada kesamaan angka lain jika ditambahkan. Agar mempermudah kita dalam mengingat-ingat, read itu mempunyai nilai 4 kan. Jadi seumpama kita mau membuat owner hanya dapat membaca, kita hanya ngetikkan 4 saja. Itu tidak ada kemungkinan lain yang ditambahkan bisa menjadi 4. Kalau misalnya membaca dan mengedit itu kan read 4 dan execute 1. 4 tambah 1 itu 5. Tidak ada kemungkinan angka lain yang bisa menghasilkan 5 selain read dan execute. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan dulu untuk CHMOD. Kita cek dulu apa saja folder yang ada di sini dengan ketik ls-l. Ya, Anda folder itu. Coba kita buat folder baru dengan mkdir diikuti dengan nama folder uji. Apakah berhasil dibuat? Coba kita cek. Cara mengeceknya kembali ls-l. Nah, ini ada folder uji. Berarti kita berhasil membuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder tersebut dengan cd diikuti nama folder tadi, foldernya uji. Nah, itu kan di sini ada uji, berarti kita sudah bisa masuk. Setelah kita di dalam folder, kita coba buat file yang nantinya akan kita berikan hak akses. Membuat file itu perintahnya menggunakan touch, diikuti dengan nama file gitu, lebih gampang. Lalu enter. Berhasilkah? Kita cek lagi ls-l. Nah, ini kan di bagian bawah ada rw-min, r min. Ini kan yang saya jelaskan tadi. R untuk read, W untuk write, dan min ini kan harusnya diisi dengan X jika itu diisi, yang berarti execute atau edit. Di sini berarti yang pertama ketiga ini digunakan untuk owner. Di sini berarti owner dapat membaca dan menulis. Sementara yang kedua digunakan untuk grup, di mana grup dapat membaca dan menulis juga, dan yang terakhir digunakan untuk other. Di sini other hanya diberikan hak akses untuk membaca saja, tanpa bisa menulis, tanpa bisa mengedit. Nah, CHMOD ini digunakan untuk mengedit hak akses tadi, supaya kita dapat memberikan kesempatan owner ataupun grup dan other menulis, membaca, ataupun mengedit. Coba kita modifikasi dengan CHMOD diikuti dengan angka yang saya kasih tahu tadi, read 4, write 2, dan execute 1. Coba kita berikan owner dapat semuanya jadi 7, grup hanya dapat membaca dan menulis berarti 6, sementara other hanya dapat membaca dan mengedit, misalnya 5, diikuti dengan nama filenya tadi bernama file. Enter. Berhasilkah? Cek lagi ls-l. Nah, ini berubah kan?
bagian ini. Ini kan berarti owner dapat membaca, menulis, dan mengedit karena mempunyai RWX, sementara group dapat membaca dan menulis saja tanpa bisa mengedit karena disimbolkan dengan R dan W, sementara other dapat membaca dan mengedit tanpa bisa menulis karena disimbolkan dengan R min X. Kurasa sudah jelas. Selanjutnya adalah CHON. CHON ini digunakan untuk mengganti kepemilikan suatu file atau folder. Misalnya kita ingin memberikan folder yang kita punya kepada owner lain di dalam Linux kita. Nah, sebelumnya karena saya belum punya user lain di dalam Linux kita, coba kita buat dulu usernya dengan cara add user, diikuti dengan nama. Misalnya Alisa. Enter. Oh ya, sebelumnya kita harus masuk ke sudo dulu untuk menjadi super user supaya bisa masuk buat user baru dengan cara sudo su. Kita masukkan password yang buat login pertama tadi, user pertama. Enter. Sudah di depan ini sudah menjadi root. Lalu selanjutnya membuat user tadi. Nah, kita buat password juga untuk user yang baru. Enter. Ketik lagi. Kita isi datanya. Bagian bawah bisa kita langsung enter saja. Apakah informasinya sudah benar? Jika iya, ketik ya, jika tidak, N, dan ulangi lagi. Oke. Lalu selanjutnya kita mengecek namanya tadi dengan lalu namanya yang kita buat Alisa. Nah, ini kita ganti udah. Lalu coba kita exit dulu. Kita kembali ke super user yang pertama tadi, kembali ke yang root, lalu kita mentransferkan folder di user root ke user Alisa yang baru. Caranya dengan menggunakan CHON. CHON diikuti dengan owner lama, .2 owner baru, dan nama file. Owner lamanya tadi Mia, .2 Alisa, diikuti dengan nama file. Filenya tadi bernama file. Kita coba cek berhasil dipindah nggak. ls-l. Nah, ini Mia Alisa udah ganti, udah berhasil. Sekian video dari saya tentang penjelasan chmod dan chon. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Sekian dan terima kasih.